Assalamualaikum Bu Rahma, selamat sore. Salam Bu Naning, selamat sore. Aduh, apa kabar hari ini? Hari ini penuh jadwalnya. Peninjauan. Iya, kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol bentar tuh. Ah, Katanya Bu Rahma pengen ngobrol, pengen diskusi. Ada apa Ibu Rahma? Kenapa? it- Kenapa? itu nah, dapat tugas PPG untuk mengidentifikasi masalah. Iya. Masalahnya banyak. Aduh, masalah apa itu? Jadi kalau berkaitan dengan pelajaran saya ya, ini masalah pelajaran ini bukan yang lain-lain. Ya. Masalah pelajaran ini yang paling menohok lah, yang paling apa ya, yang nggak pak, yang sering apa lama banget menyelesaikannya gitu ya. Itu masalah minat dan belajar siswa, khususnya pelajaran fisika. Yang nggak tahu ya Bu Naning dulu gimana. Kalau pelajaran fisika ini di sekolah itu ketika saya ngajak siswa itu praktek tentang kehidupan nyata gitu ya. Misalnya nih konveksi, jadi kita coba misalnya marimas, kita tuangkan dalam air panas, kemudian kita masukkan ke dalam air es. Artinya kita wadah-wadah sendiri gitu. Jadi kan itu sangat menarik, warna-warni gitu. Anak-anak tuh seneng. Tapi giliran menghitung bagaimana berapa nilai besar perpindahan kalornya gitu doang sudah mulai males. Jadi intinya kalau praktikum itu seneng, tapi kalau udah masalah numerasi males. Nah, seperti itu. Padahal itu adalah materi yang menggunakan persamaan-persamaan matematika dasar yang sangat mudah atau sangat ringan gitu. Itu Bu Naning. Jadi Walah, jadi minat dan motivasinya sangat rendah gitu. Nah, oh, gitu. jadi ini ya Bu ya, permasalahan Bu Rahma ini terkait dengan pembelajaran ya Bu ya, di mana Pelajaran. minat dan motivasi belajar peserta didik itu rendah khususnya di mata pelajaran fisika ya Bu ya. Minatnya itu gitu ya. Iya, saya merasakan sendiri Bu ketika saya SMA juga seperti itu. Jadi gimana waktu Tapi SMA? Minatnya bagus apa enggak itu? memang saya menyadari sendiri Bu, untuk fisika itu karena sudah penuh dengan angka dan rumus ya Bu ya. Jadi sudah membuat pusing duluan. Nah, Bu, Sebenarnya sebelum kita lanjut nih, kira-kira yang ingin Bu Rahma capai dari diskusi kita hari ini apa dulu nih? ya ya sambil minta masukan juga ya maksudnya. Jadi Hmm. kita ini pengennya tugas saya kan satu siklus ini bisa meningkatkan motivasi belajar dan minat siswa khususnya dalam pelajaran fisika. Jadi gimana meningkat gitu kan? Ya. Tingkatannya itu bisa pengennya sih sampai 100%, tapi nggak usah lah. Pengennya sih ya KKM Iya. aja cukup gitu. Iya. Jadi ini ya Bu ya, di akhir percakapan ini Bu Rahma pengen kita tuh dapat solusi dari masalah Bu Rahma. Betul Bu? Iya, banget. Ya banget. Nah, Bu, kalau misal kita presentasikan nih Bu, kira-kira minat dan motivasi belajar murid Bu Rahma untuk pelajaran fisika sendiri itu sampai berapa persen, Bu? Yang sekarang Iya, betul. sebelum di ini apa namanya? Sekarang ini antara 0 sampai 30 lah. Ada yang benar-benar 0% pemahaman tentang. Jadi ketika anak itu kita beri pertanyaan, udah kita kasih ulasan, kita kasih tindakan-tindakan, dia disuruh kita ini itu, setelah kita tanya, tapi dia pegang HP, itu jawaban bisa benar semua Bu Nani. Tapi sekarang silahkan ke depan, bawa diri aja, kita ngobrol-ngobrol yuk, saya kasih pertanyaan yang sederhana aja, pemahaman konsep gitu. Itu Oke. banyak yang bilang, Bu lupa, ya mungkin kita kalau jadi peserta didik kayak gitu juga nggak sih? Iya kayaknya ya. Berarti sekarang sekitaran dari 0 sampai 30% ya, Bu ya presentasinya. Iya Nah, gitu. kalau untuk harapan Bu Rahma sendiri, kira-kira mau sampai berapa nih, Bu?
Ya itu tadi yang aku bilang, pengennya sih 100% gitu meningkat. 100%. Tapi kan ya susah, jadi cukup Susah. 70% aja lah, maksudnya sesuai dengan KKM sekolah 70 udah gitu aja. Jadi ketika kita nyetak rapot itu nggak banyak bener ngatrol gitu, nggak pusing gitu ya. Menyadari ya Bu ya, nggak berani muluk-muluk, 70% saja. 70 Dari aja. dari 30 sampai ke 70% itu sudah alhamdulillah ya Bu ya. Banget, iya. Nah, Bu, menurut Bu Rahma nih, kira-kira indikator anak-anak yang memiliki motivasi atau minat belajar di bidang fisika nih khususnya, itu Ya, yang seperti apa, Bu? yang punya minat gitu ya. Ya, Yang punya minat nih. ya yang memiliki minat dan motivasi. Ya, Karena yang tadi Bu punya. Rahma menyampaikan motivasi dan minatnya rendah. Ya. Jadi kalau dia memiliki minat, biasanya dalam pembelajaran itu dia hadir penuh. Memang benar memperhatikan gitu. Memang benar memperhatikan, ketika saya kasih pertanyaan dia menjawab, ketika saya memberikan penjelasan tentang soal-soal numerasi dia memperhatikan, ketika saya mendemonstrasikan tentang pembelajaran fisika dalam dunia nyata yang kita buat praktikum sederhana atau saya pakai virtual lab dan lain sebagainya, dia sangat memperhatikan. Kalau saya minta maju, dia maju. Kalau saya berikan soal, ya bisalah dia mengerjakannya walaupun belum 100%. Nah, seperti itu. Minimal seperti itu sudah saya kategorikan sebagai siswa yang memiliki minat dan motivasi belajar fisika. Jadi kalau yang kepalanya ditaruh di meja sambil pegang HP, kemudian izin keluar masuk, nah itu yang nggak punya minat gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang ini ya Bu, hadir sepenuhnya di kelas begitu ya Bu ya. Iya, Terus sesuai melaksanakan dengan instruksi dari guru. ya. Ya. Nah, Bu, kalau sekarang coba Bu Rahma refleksi diri. Kira-kira apa sih Bu yang menyebabkan sehingga motivasi atau minat belajar siswa itu kurang atau rendah? Ya kalau menurut hasil survei saya gitu ya, rata-rata tuh rendahnya itu karena materi fisika itu terdiri dari konsep. Pertama, selain konsep penerapan, setelah itu merumuskan di dalam persamaan matematika dari konsep tadi, gitu kan. Sebenarnya kan rumus itu kan singkatan dari konsepnya tadi itu, gitu kan. Nah, yang mereka bingung nih, kok banyak banget runtutannya gitu. Apalagi pada saat mengerjakan soal-soal yang numerasi. Soal numerasi itu padahal misalnya persamaannya cuman gaya kolom misalnya. FC sama dengan kaki 1/2 per R kuadrat. Misalnya seperti itu. Contoh soalnya itu FC atau gaya kolomnya nilainya berapa. Nah, ketika kita ganti soalnya berapakah nilai muatan yang kedua, mereka sudah mengatakan, Bu, kok soalnya beda. Nah itu, padahal soalnya itu masih tentang gaya kolom, hanya dirubah pertanyaannya di situ, tinggal rubah posisi gitu. Nah itu yang saya bilang itu, kenapa kok nggak bisa gitu. Berarti ini skill berhitung juga mempengaruhi ya Bu ya? Itu numerasi itu tadi. Ya, numerasi, betul. Nah, kira-kira Bu, apa yang bisa membuat siswa itu termotivasi dalam mengikuti kegiatan fisika atau kegiatan pembelajaran fisika, Bu? Ya sebenarnya kalau masalah motivasi itu kan harusnya intrinsik ya, Ya, berasal betul. dari diri sendiri. Walaupun mau saya apakan aja, kalau memang dari dirinya nggak mau, nggak suka pelajarannya, tambah nggak suka lagi sama gurunya gitu ya. Menurut mereka itu yang membuat rendah itu satu, yaitu tadi ya pelajarannya. Yang kedua, katanya saya tuh, padahal saya sudah menerapkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, berpihak pada murid ya. Saya masuk itu katanya mereka udah tegang. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, baru masuk, belum assalamualaikum tuh udah diem semua. Ngapa nak? Kok hening gitu kan? Nggak ngapa-ngapa padahal saya gitu. Cuman mereka diem semua kalau saya udah masuk itu. Nggak apa-apa kalau ditunjuk.
Ada yang bilang karena takut ditunjuk maju nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, dibimbing di depan. Tapi menurut mereka, padahal kita nggak menjatuhkan gitu ya, kita nggak menjatuhkan, tapi menurut mereka itu sesuatu yang menakutkan gitu. Apalagi kalau udah bilang HP-nya disimpan, bukunya disimpan, nah udah kayak gitu. Aduh, udah kayak gitu. Padahal ya walaupun nilainya rendah kan di rapat juga kan segitu kan. Iya. Jadi intinya itu kembali lagi kepada intrinsiknya ya Bu ya, yang harus disentuh itu Iya, memang. Karena intrinsik. mau kita sudah berupaya seoptimal mungkin, kalau intrinsiknya dari dalam dirinya memang belum ada kemauan maupun minat, memang sulit juga untuk kita Bisa. menyentuh. Nah, walaupun dia berubah itu sifatnya sementara karena Iya, paksaan di kelas gitu kan. Jangan iya, diletakkan di meja kepalanya nak, baru diangkat, ya kan? iya, ya. Nah, Bu, kira-kira Bu Rahma punya nggak strategi yang bisa meningkatkan motivasi atau minat belajar peserta didik? Ya sebenarnya saya mau menerapkan kayak gini. Apa ya? Mereka kan rata-rata tuh rendah di dalam numerasinya. Oke. Karena dia rendah, saya tuh melihatnya gini, mereka itu sudah tahu kemampuan numerasinya rendah, tapi tidak mau untuk menambah jam belajar mereka di luar atau secara diri sendiri gitu. Jadi saya akan rencananya ya, kalau bisa itu ya, menawarkan gimana kalau hari Minggu nih, kalau hari Sabtu sekarang udah dipakai juga PPG, jadi hari Minggu aja deh. Hari Minggu kita belajar fisika yang mau. Gitu. Nanti kan bisa kelihatan berapa siswa yang berminat sama yang tidak berminat. Misalnya untuk mendalami pemahaman informasi tentang, kalau sekarang ini udah di terakhir ya, jadi ya memang semuanya 6 KD. Satu kelas itu selalu 6 KD untuk kurikulum 13, soalnya kurikulum Merdeka baru kelas 10. Itu satu. Ya Ada itu sih. lagi? Apalagi ya kira-kira ya? Mungkin kalau kata mereka saya itu nggak luas mengajar, saya coba untuk luas lagi deh. Kurang luas gimana? Orang saya nggak ngapa-ngapa kok. Saya coba luas lagi gitu ya. Mungkin ini ya Emang bawaan tapi rata-rata teman-teman saya guru fisika rata-rata kayak gitu. Padahal kita juga nggak serius amat, guru kimia juga gitu ya. Mukanya lempeng gitu ya. Sebenarnya saya enggak loh. Maksudnya di antara teman-teman guru eksak yang lain, saya termasuk banyak banyak senyum, banyak ketawa gitu. Tapi saya cobalah untuk lebih luas lagi, terus itu berpihak pada siswa gitu ya, tentang tugas misalnya nggak bisa buat video, nggak bisa buat Canva, ya buatlah PPT atau buatlah mind map gitu kan. Kalau dulu saya kayak gitu, video ya harus video gitu kan, homogen. Terus ya mungkin satu lagi menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik menurut siswa, kayak kita kalau ujian pakai Quizizz itu kan kalau nilai yang gede kan ada apresiasi gitu kan, ada apanya, ada pakai Kahoot dan lain sebagainya. Terus ya itu kali nambahin, memberi apresiasi secara nyata gitu. Cuman saya nggak melihat nilai itu kalau dia ujiannya pakai HP. Saya maunya ujiannya konvensional zaman dahulu, hanya bawa diri sama pena. Udah. Itu kalau nilainya yang gede, kemudian bertahap gitu. Kalau nilainya yang gede, nah baru saya kasih apresiasi. Gitu. Pengennya seperti itu. Kayaknya cukup menarik. Mudah-mudahan bisa merubah tuh. Amin. Cukup menarik banget itu, Bu. Gak sabar saya, penasaran gimana nanti hasilnya. Nah, Bu, kira-kira sampai pada titik percakapan kita saat ini, ada nggak Bu yang Ibu peroleh dari percakapan kita ini? Ya itu tadi sih sebenarnya. Tahapan-tahapan untuk memotivasi tadi itu. Si rencana-rencana saya itu gitu kan.
bisa terrealisasi apa Iya. enggak gitu kan. Oke. Nah, Bu, kira-kira kapan Ibu itu akan mulai melaksanakan rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi? Sih kalau sekarang-sekarang ini belum bisa karena kan ini yang pertama sekolah sudah mulai mau pas penilaian akhir semester. Habis ini rapot, bagi rapot, libur. Nah, mungkin Januari lah, awal semester itu. Ya, berarti akan dilaksanakan awal semester depan ya, Bu ya? Karena memang saya rasa juga mungkin kurang efektif kalau dilaksanakan sekarang karena Iya. mengingat anak-anak sudah mulai ujian ya, Bu ya? Ujian-ujian. Mulai besok Iya, sih, hari ini libur, iya. diliburkan. Ya, semoga nanti apa yang sudah Bu Rahma rencanakan tadi bisa berjalan lancar ya Bu ya, sehingganya Amin. motivasi peserta didik, minat peserta didik, dan paradigma peserta didik yang katanya fisika itu menegangkan, mudah-mudahan sudah hilang, berubah. Fisika itu Amin. menyenangkan. Semoga Itu eh, menyenangkan. iya betul. Saya tunggu kabar baiknya Bu ya. Mudah-mudahan anak-anaknya sudah mencintai fisika. Kita lihatlah nanti ya, berapa Iya, persen nanti kita peningkatannya itu. Ini makasih iya, banyak ya Bu Naning sudah menyita sama-sama. waktu jalan-jalan di mall Mokanya ya. Di mall mana? Kedaton? Iya, sama-sama Bu Rahma. Ya, Semoga apa yang direncanakan Bu Rahma, strategi-strategi yang sudah direncanakan Bu Rahma, semoga bisa terlaksana dengan baik. amin, 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 amin. Ya, hati-hati Ya, loh Bu Naning perjalanan iya, pulang kue kanannya. iya. Ini kebetulan karena saya sudah mau pulang, jadi besok kita sambung lagi ya Bu ya. Oke, oke, Ya, makasih siap. banyak. Yo, Assalamualaikum. salam. Ayo ngisi tuh di mana filenya ya kemarin. Dengan apa yang sudah berjalan dengan baik selama pelaksanaan coaching, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi adalah percakapan yang saya lakukan dengan coach itu sangat akrab dan berjalan seperti kita ngobrol biasa. Selain itu juga berjalan baik karena memang ada interaksi dua arah antara saya sebagai coach dan Bu Rahma sebagai coach. Untuk yang kedua, terkait dengan apa yang perlu saya perbaiki maupun saya tingkatkan, yaitu mungkin lebih ke kontrol diri saya, karena tadi ketika pelaksanaan coaching, ada beberapa kali momen di mana ketika Bu Rahma sedang berbicara, itu saya kira sudah selesai. Jadi saya langsung menimpali, ternyata Bu Rahma belum selesai berbicara. Jadi ada beberapa kali tadi hampir tumburan berbicaranya. Untuk yang ketiga, apa yang bisa saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh? Yang bisa saya lakukan yaitu saya tentunya mencoba fokus terhadap coaching sehingga dengan fokus tersebut saya berusaha untuk sepenuhnya hadir dalam pelaksanaan coaching. Saya juga ini selalu saya tanamkan untuk menimbulkan rasa penasaran saya terhadap apa yang sedang dirasakan atau permasalahan apa yang sedang dirasakan oleh coach. Dengan rasa penasaran itu tadi tentunya membuat saya untuk tetap fokus terhadap apa yang sedang disampaikan oleh coach. Yang keempat, terkait dengan apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan yang memang tadi kurang, yaitu dengan terus berlatih melaksanakan coaching. Dengan berlatih insya Allah, semoga kedepannya saya menjadi biasa melakukan coaching itu sendiri. Saya juga akan terus belajar bagaimana pelaksanaan coaching itu yang seharusnya, bagaimana kompetensi yang harus saya miliki, bagaimana prinsip-prinsip yang harus saya laksanakan dalam melaksanakan coaching itu tentunya harus saya pelajari lebih dalam kembali. Untuk umpan balik dari coach, kebetulan kan coachingnya Bu Rahma, jadi ini yang disampaikan oleh Bu Rahma.
Saat di coaching dan saya berperan sebagai coach, saya merasa tidak canggung dan tidak kaku, serta merasa santai karena pelaksanaan coachingnya seperti mengobrol biasa. Saya juga bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Mungkin itu saja Bapak Ibu refleksi dari saya. Terima kasih.